Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Syarifah Zain dengan NIM 14026210007 dari Pendidikan Geografi Angkatan 2021 kelas B, kelompok 2 kelas 11. Dalam video ini, saya akan melakukan micro teaching pada kelas 11 dengan sintak 5 pada bab letak strategis Indonesia. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Di sini ketua kelasnya siapa? Silakan ketua kelas dipersiapkan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semua. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ibu absen dulu ya. Anissa, hadir Bu. Akbar, Hadir, Bu. Aurel, hadir Bu. Diana, udah masuk. Hadir Bu. Kenapa tuh? Demam ya. Farhan, Hadir, Bu. Frida, hadir Bu. Haris, Hadir, Bu. Angga, Renata, hadir Bu. Reza, hadir Bu. Oke, berarti yang nggak masuk Diana aja ya, sakit. Oke, minggu kemarin ada yang ingat kita mau belajar apa aja? Nggak salah tuh menganalisis dampak letak strategis Indonesia, permasalahan yang terjadi, dan pengaruh letak strategis Indonesia terhadap sosial budaya, Bu. Betul. Nah, hari ini, pertemuan kali ini, Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil makalah kalian ya. Tapi nanti makalahnya bisa dikumpulin setelah pulang sekolah aja di ruangan Ibu ya. Oke, siapa yang udah siap dari kelompok 1, 2, 3? Satu jam, Bu. Silakan kelompok 1 dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami selesaikan terkait dengan dampak positif dan dampak negatif letak strategis Indonesia. Ya, untuk yang pertama ada dampak positif letak geografi Indonesia, yaitu di bidang ekonomi. Terkait dapat dilihat di peta bahwasanya Indonesia berada di kawasan strategis yang dilalui oleh persimpangan lalu lintas internasional, baik lalu lintas udara maupun lalu lintas laut. Berkat kawasan strategis ini, jalur perdagangan dunia yang penting banyak yang melewati Indonesia, sehingga akan mempengaruhi perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ada bidang sosial dan budaya. Karena Indonesia memiliki letak yang strategis dan dilalui oleh jalur lalu lintas perdagangan dunia, masyarakat Indonesia banyak berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai suku, bangsa, dan kebudayaan berbeda. Pertemuan dengan masyarakat internasional memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang dibawa oleh para pengusaha dari negara lain, sehingga menghasilkan asimilasi budaya yang melibatkan penerbangan bahasa. Lalu yang ketiga ada dibilang sumber daya alam. Letak geografi Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang dilalui sehingga beriklim tropis dan memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Iklim tropis membuat Indonesia kaya akan flora dan fauna. Untuk fauna dibagi menjadi 3, yaitu ada fauna asiatis, lalu ada peralihan dan juga australis. Dan untuk flora dibagi menjadi 3 juga, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan juga timur. Next ada dampak negatif dari letak geografi Indonesia. Yang pertama itu ada rawan bencana alam. Di sini karena Indonesia terletak di sisi api Pasifik atau Ring of Fire dan terletak di pertemuan rantai Indo-Australia dan Eurasia, sehingga Indonesia rawan terjadi bencana alam seperti gempa dan tsunami. Next itu ada rawan perdagangan ilegal seperti perdagangan gelap narkoba yang masuk ke Indonesia paling banyak dilakukan oleh Iran yang berdasarkan data menempati posisi kedua di bawah Malaysia. Iran juga memproduksi sendiri narkobanya yang berjenis syabu.
BNN juga melakukan bersama dengan United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC sebagai salah satu upaya mengintensifkan tugasnya dalam pencegahan kasus perdagangan gelap narkoba dari Iran ke Indonesia. Yang terakhir itu ada wilayah perbatasan rentan disusupi imigran gelap. Contohnya yaitu imigran gelap yang terdapat di Aceh, dibawa ke Medan, terdapat 53 yang merupakan warga negara Bangladesh dan 43 Rohingya. Warga Rohingya tidak bisa dipulangkan karena daerah mereka sedang konflik, dan untuk warga Bangladesh mereka memang meminta dipulangkan karena mereka bertujuan ke Malaysia untuk mencari kekayaan hidup yang lebih baik dan bekerja. Ya, sekian presentasi dari kelompok 1. Mungkin dari teman-teman atau Bu Gaiza jika ada yang ingin ditambahkan. Saya Iya, Akbar, silakan. terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, saya Akbar. Ini memberikan saran ya untuk kelompok 1. Dari pemaparan tadi tuh udah bagus gitu, udah cukup bagus. Cuman saran dari saya itu untuk penjelasan mengenai flora dan fauna di makalah bisa dimasukkan terkait spesiesnya beserta gambar dan sumbernya. Jadi supaya kita tuh kebayang bagaimana sih bentuk aslinya kayak gitu. Oke, terima kasih Akbar atas masukannya. Nanti akan kami perbaiki terkait hal yang diberikan pada saya Akbar. Oke, kalau dari Ibu mungkin bisa ditambahkan tadi ada coba ke slide yang rawan bencana. Nah itu mungkin bisa ditambahin soal peta ya, peta bencana di Indonesia tuh gimana aja sih, terus Indonesia tuh rawan bencana alamnya apa aja gitu. Kalian bisa cari sumbernya di BPBD. Terus bisa mungkin ditambahin tentang penjelasan-penjelasannya dari jurnal-jurnal yang ada di Google Scholar atau di sumber-sumber lainnya ya. Baik Ibu, terima kasih kepada Akbar dan juga Bu Faiza atas tambahannya. Mungkin untuk rapat selanjutnya kami akan perbaiki beberapa masalah terkait yang diberikan tadi. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi info dulu dong buat kelompok 1. Oke, disilakan kelompok 2. Udah pada siap belum nih kelompok 2? Sudah Bu. Oke, lanjut. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Faiza, perkenalkan saya Akbar. Saya tidak. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan pemaparan terkait diskusi kami mengenai masalah yang terjadi dengan adanya letak Indonesia strategis. Gitu. Oke, ini jadi untuk masalah yang pertama yaitu terkait dengan penguasaan teritorial yang sulit. Jadi dari letak Indonesia yang strategis itu ada sedikit kesulitan yang dimana kita itu sulit untuk mengawasi teritorial yang luas itu. Terus juga Indonesia merupakan negara kepulauan yang banyaknya pulau Indonesia membuat pemerintah sulit melakukan pengawasan terhadap teritorial. Terus yang kedua juga ada bencana alam. Ya, ini Indonesia berada pada jalur pertahanan kerak dunia yang pergerakannya itu membuat terjadinya potensi bencana alam yang menyebabkan Indonesia jadi wilayah yang rawan bencana. Karena Indonesia itu dilalui oleh sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Terus juga Indonesia juga terletak di cincin api yang membuat Indonesia itu banyak gunung-gunung api yang berbahaya bagi kehidupan di sekitarnya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada rawan terjadi penyelundupan dan tindak kejahatan. Jadi karena sebagian besar wilayah Indonesia itu merupakan lautan, pengawasan keamanan terhadap laut tersebut jadi kurang maksimal sehingga dapat berdampak pada penyelundupan barang ilegal seperti narkoba. Lalu yang keempat ada munculnya berbagai penyakit. Karena letak Indonesia pada garis khatulistiwa menyebabkan debu dari seluruh dunia terkumpul di garis khatulistiwa, sehingga hal tersebut memicu timbulnya berbagai penyakit.
penjelasan kalian udah cukup baik. Boleh lihat di lagi slide. Oke Bu. Ya, ini kan masih kalau itu masih subjudulnya aja ya, belum ada penjelasan, mungkin bisa ditambahin. Nah, untuk di makalah mungkin bisa ditambahin mengenai contoh-contoh kasusnya itu apa aja sih, terus tahun berapa, sama jangan lupa ditaruh di daftar pusaka untuk sumber-sumbernya ya. Baik Bu. Jadi sih mungkin itu aja dari Ya, terima kasih Bu Aiza. Dari teman-teman, ada mungkin yang ingin memberikan saran atau bertanya, silakan. Ya boleh, boleh. Kenapa nama saya Kakak dari kelompok 1? Mungkin poinnya sudah cukup bagus, tapi nanti di makalah bisa ditambah lagi lebih banyak gambar dan ditambah lagi sumber-sumbernya. Terima kasih. Oke, baik Rangga, terima kasih atas masukannya. Nanti akan kami perbaiki lagi. Mungkin sudah ya Bu ya untuk presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi kepada Bu Aiza. beri tepuk tangan dong kalau tiga udah siap kalau terakhir nih belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pengaruh letak strategis Indonesia terhadap kehidupannya di sosial budaya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aurel. Nama saya Renata. Nama saya Haris. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Haris. Yang pertama ini ada pengaruh di bidang sosial. Terjadinya kerjasama antar negara seperti contohnya yaitu kerjasama regional dengan dibentuk organisasi ASEAN, memiliki 10 negara anggota, di mana 5 negara yang bergabung setelah deklarasi Bangkok adalah Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja, yang bertujuan untuk saling membantu pemenuhan kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan bidang lainnya, sehingga dapat meningkatkan jalinan komunikasi dan interaksi dengan negara lain. Selain kerjasama, letak geografis Indonesia juga mempengaruhi terjadinya komunikasi dan interaksi dengan negara lain. Selanjutnya dengan Renata. Oke, selanjutnya itu ada pengaruh di bidang budaya. Jadi terjadinya akulturasi budaya karena adanya hubungan antara dua atau lebih negara. Pencampuran budaya negara lain dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Misalnya menjadi lebih modern karena masyarakat sudah mengenal adanya kemajuan teknologi dan pola pikir yang dapat menguntungkan. Kayak kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada tanggapan dan saran, boleh dipersilahkan. Oke, Ibu mau kasih saran ya. Tadi kan presentasinya udah cukup baik. Bisa ditepatin lagi presentasinya? Ya nanti ini kan belum ada contoh-contohnya ya, contoh-contoh saya ulang ya. Dari Oke, Ibu mau kasih saran. Tadi presentasinya udah cukup baik. Nanti di makalah kalian bisa ditambahin tentang pengaruh-pengaruh di bidang sosial budaya gitu, secara positif maupun secara negatifnya tuh apa aja sih. Terus juga ada contoh-contoh kasusnya kayak di Indonesia gimana, di Vietnam gimana, Thailand gimana gitu. Terus jangan lupa tahunnya itu yang terbaru, yang terupdate, dan kalian bisa cari sumber-sumber itu di jurnal-jurnal terpercaya gitu, kayak kalian bisa cari di buku sekolah dan lain sebagainya. Tuh, mungkin itu aja. Dan jangan lupa sumbernya ditaruh di daftar pustaka ya. Terima kasih Ibu atas tanggapannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih bos dong buat kelompok 3. Oke, tadi kan udah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 udah
memaparkan hasil dari makalah tadi yang udah kalian kerjain. Nanti kan bakal ada output atau luaran. Nah, kalian kira-kira mau apa nih output atau luarannya? Poster Poster ya. Oke. Nanti ibu kasih waktu sampai pertemuan selanjutnya ya. Kumpulin. Baik, karena semuanya sudah memaparkan hasil diskusinya, hasil makalahnya tadi, ibu bisa simpulin ya bahwasanya kalian semua udah bisa cari data, udah bisa paham gitu, cari data, ngolah data, analisis data, terus kalian bikin makalah itu kan berarti udah bisa gitu mencerna. Namun manusia kan pasti ada kurangnya ya. Tadi juga udah ada evaluasi atau saran-saran dari ibu, dari teman-teman yang lain, mungkin bisa kalian evaluasi kembali ya gitu. Baik, karena waktu pelajarannya sudah habis, untuk kelas bisa dipersiapkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Mulai salam. Selamat siang, Bu.